Intinya gitu aja, bukan lama-lama. Satu lagi itu apa? Sebuah kerugian. Seandainya kita sering mendengar ucapan si A, si B, si C, walaupun beliau ini taruhlah tokoh besar, ulama besar, kiai besar, tapi kita jarang sekali mendengar ucapan seorang manusia yang tidak mungkin salah. Adapun ucapan Imam Syafi'i, ucapan Imam Bukhari, ucapan Imam Malik dan seterusnya, ulama-ulama besar kita ini bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Adapun ucapan satu manusia ini tidak mungkin salah. Beliau salah, pasti Allah salah. Mana mungkin Allah salah? Allah Maha Benar. Ya. Tidak mungkin beliau salah. Sekali waktu salah, langsung ditegur. Langsung diluruskan. Ya. Jangankan halal dibilang haram, haram dibilang halal. Hak dibilang batil, batil dibilang hak. Surga dibilang neraka, neraka dibilang surga. Cuman bermuka masam. Kesalahan sangat sepele di mata kita. Cuma bermuka masam. Enggak mencaci, enggak memaki, enggak menghujat, enggak teriak-teriak. Cuman mukanya masam. Kepada seorang buta Ibnu Ummi Maktum. Saat beliau berhadapan dengan pembesar-pembesar Quraisy. Beliau berdakwah, mendakwai pembesar-pembesar Quraisy. Tiba-tiba seorang buta miskin ini, Ibnu Ummi Maktum, datang. Ya mungkin karena buta, tidak tahu Nabi sedang berhadapan dengan siapa. Ya. Beliau bermuka masam, tidak suka. Seolah beliau mengatakan, kamu kan bisa nanti. Nanti kan bisa, ini pembesar Quraisy. Kalau mereka masuk Islam, barangkali dakwah Islam akan lebih lapang. Kira-kira begitu.
Allah nggak terima. Allah turunkan ayat, Allah tegur beliau. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan seterusnya. Allah tidak rela nabinya salah, keliru, walaupun sedikit, sekedar bermuka masam. Gimana beliau berbuat dosa, gimana beliau mengatakan halal, haram, haram dibilang halal, halal dibilang haram, hak dibilang batil, batil dibilang hak. Kayak apa? Cuman bermuka masam saja ditegur, diluruskan. Nah, manusia seperti ini, kok ucapannya tidak kita dengar, tidak kita hafal, tidak kita pahami. Sementara kita hafal ucapan siapa? Napoleon Bonaparte misalnya, Soekarno misalnya, ya, Aristoteles, Socrates, atau Kiai Fulan, yang sekali lagi mereka itu bisa benar, bisa salah. Yang tidak mungkin salah hanya Nabi SAW. Ya. Nah, dalam rangka itulah, insyaallah ta'ala, kalau Allah izinkan, kita akan bacakan sabda-sabda beliau. Ya. Mungkin setiap maghrib Jumat ketiga ini ya, Jumat ketiga insya Allah. Karena sabda beliau itu panjang lebar apa sedikit. Ketika beliau bersabda itu panjang lebar apa sedikit, ringkas. Ucapan beliau adalah ringkas. Beliau tidak pernah berbicara panjang lebar. Ya. Bikin bosan yang dengar, nggak ada. Beliau berbicara sedikit. Antum lihat aja. Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan seterusnya. Sabda-sabda beliau kan terkumpul di kitab-kitab hadis itu. Coba lihat, baca. Apa ada sabda beliau yang berlembar-lembar? Nggak ada. Paling 2 baris, 3 baris, ada 1 baris. Ya. Ada hadis panjang itu, Ka'ab bin Malik yang ketinggalan perang Tabuk. Itu kan bukan sabda beliau semua. Hadis anaknya Ka'ab bin Malik yang meriwayatkan bagaimana Ka'ab bin Malik tertinggal dari perang Tabuk. Kalau ucapan beliau sendiri sedikit. Dan ini salah satu di antara 5. Ini salah satu di antara 5 kekhususan beliau, keistimewaan beliau dibanding nabi-nabi yang lain. Ya. Dibanding nabi-nabi yang lain, beliau punya 5 keistimewaan. Ada syafaat, ada rahmatan lil alamin, ada tayamum, ada satu lagi apa? Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah hanya dimiliki oleh beliau. Sementara para nabi, para rasul tidak memilikinya, apalagi kita. Apa jawami'ul kalim? Ucapan yang ringkas, padat, sederhana, sedikit, tapi isinya banyak sekali, luas sekali, dalam sekali. Kalau dibahas, disyarahkan, bisa berlembar-lembar kitab. Padahal cuman 3 baris, 4 baris, gitu. Berbeda kebalikan dari kita. Kita ngomong, saya misalnya ngomong 1 jam, 2 jam, ya, isinya paling berapa? Ya, sering kita mendengarkan penceramah, ketika berceramah, luar biasa. Orator dia, menggebu-gebu, semuanya dia, gitu ya. Kalau sedih pada nangis. Ya. Tapi ceramah selama 2 jam itu isinya cuma 4 atau 5 poinnya. Nah, Rasulullah kebalikan. Ngomongnya cuma 2 menit, 3 menit,
ketika dibahas bisa menjadi berlembar-lembar kitab. Ya. Ada kisah menarik. Ketika ahlul kalam, falasifah, mencela Imam Bukhari. Dia tidak berani mencela Rasulullah. Padahal sebetulnya mencela Rasulullah. Tapi yang dicela Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari membawakan sabda Nabi, Ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang bisa dilakukan oleh Nugair? Nugair itu burung kecil. Jadi ceritanya Abu Umair ini, Abu Umair itu adik Anas bin Malik, satu ayah beda ibu, punya mainan burung kecil, Nugair namanya. Nah, satu ketika Nugairnya itu, burung kecilnya itu mati. Lalu Abu Umair ini, adiknya Anas bin Malik ini menangis. Namanya bocah ya. Nah, ketika menangis itu Nabi menghibur dengan mengatakan, Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang bisa dilakukan oleh Nugair? Nugair itu bisa apa sih? Kira-kira begitu. Udah, begitu doang hadisnya. Ya, nah si falasifah alul kalam ini menghina Bukhari. Bukhari kurang kerjaan. Bukhari nggak tahu mana yang penting, mana yang nggak penting. Ngapain hadis kayak gini dibawa-bawa? Ngapain hadis kayak gini dimasukkan ke dalam kitab sahihnya? Ya. Dia tidak berani mengatakan, ngapain Rasulullah ngomong seperti itu, enggak. Nah, dia kan muslim. Walaupun sesat, kena syubhat, falasifah, ahlul kalam, mu'tazilah, tapi kan muslim. Tentu tidak berani menghina Rasulullah SAW. Yang dihina Bukhari. Kenapa Bukhari memasukkan hadis seperti itu? Apa sih? Urgensinya apa sih? Nah ini Imam Bukhari sudah wafat ya. Ketika dihina, dicaci seperti ini, Imam Bukhari sudah wafat. Yang marah bukan Bukhari, ulama-ulama setelah Bukhari yang marah mendengar cacian seorang Mu'tazilah itu. Nah, maka tampillah para ulama untuk membahas sabda Nabi ini. Yang kata si Mu'tazilah ini nggak penting, nggak ada isinya. Ya. Wah, maka tampillah para ulama, diantaranya Ibnu Abdul Hadi. Kemudian Ibnu Hajar juga. Kemudian Al-Iraqi mengeluarkan fawaid, mengeluarkan kesimpulan hukum dari hadis itu. Ya Aba Umair ma fa'alan Nugair. Ada berapa? Ada yang menemukan 60. Ada yang menemukan 80. Ada yang menemukan 100. Fawaid kesimpulan hukum dari hadis tersebut. Di antaranya anak kecil boleh berkunyah. Abu Umair kan kunyah, padahal dia anak kecil. Anas bin Malik saja umurnya baru 10 tahun kan, ketika Nabi hijrah ke Madinah. Nah, dia tentu lebih kecil lagi, mungkin 7 tahun, mungkin 6 tahun, tapi berkunyah Abu Umair. Dan lain-lain, ya. Tidak hadir di ingatan saya betapa banyak fawaid yang dikeluarkan oleh para a'immah. Ini menunjukkan jangan main-main dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin kita nggak paham, ya. Bilang aja nggak paham, tawakuf. Jangan menghina, jangan mencaci maki. Apa sih? Gitu. Orang-orang Mu'tazilah yang berani seperti ini. Mungkin kita tidak berani ya. Orang-orang awam biasanya ya sudah diam, itu lebih baik. Daripada mencela, mencaci. Ya. Ya, saya bacakan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Imam Bukhari membawakan hadis ini dengan sanadnya
sampai kepada Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi malaikatan. Para malaikat, Allah itu memiliki para malaikat. Jamak dari malak. Dan malaikat ini makhluk yang sangat menakjubkan. Tanpa makan, tanpa minum, tapi bisa hidup. Dan satu lagi, tanpa istirahat. Tanpa tidur. Tentu sangat menakjubkan kita. Karena kita ini, jangankan 2 hari, 3 hari. Beberapa jam saja sudah lapar, haus, lemes. Ini ada makhluk Allah tanpa makan, tanpa minum, tanpa istirahat, bisa hidup. Antum tahu sebabnya? Sebabnya adalah taat kepada Allah dengan ketaatan sempurna. Taat kepada Allah dengan ketaatan sempurna. Tanpa maksiat sedikit pun. Tentu kita tidak sanggup. Kita tidak sanggup. Oleh karena itu, kita butuh makan, butuh minum. Seandainya ketaatan kita sempurna seperti malaikat, insya Allah. Mana contoh? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walaupun tidak selamanya, tapi pernah. Puasa, datang maghrib, yang lain makan, minum, beliau lanjut. Lanjut berpuasa. Istilahnya puasa apa? Puasa wisol. Ya kira-kira 24 jam kali 2. Kayak apa ini? Dan biasa, ya lapar haus mungkin biasa ya. Tapi tidak kemudian jalannya tertatih-tatih, kemudian tidak sanggup berdiri sholat, enggak, tetap bisa berjalan, tetap ngimamin sholat dan seterusnya. Ya. Karena ketaatan beliau sempurna, mendekati sempurna barangkali. Ya. Tidak sesempurna malaikat, karena sekali lagi malaikat tidak memiliki syahwat. Ya. Nah, kita bahas malaikat yang khusus. Yatufuna fit turuq. Malaikat ini, entah berapa ribu jumlahnya, entah berapa ratus ribu, berapa juta jumlahnya, mereka tiap hari berjalan, ya. Seperti ada yang dicari. Apa yang dicari? Yaltamisuna ahla dzikr. Mencari ahli zikir. Antum harus tahu dan jangan sampai salah paham apa itu majelis zikir. Apa majelis zikir? Majelis ilmu. Sebagaimana ucapan Atha bin Abi Rabah. Majelis zikir huwa al-majlisul ladzi yuta'allamu fihi al-halal wal haram. Majlis yang di dalam majlis itu dibahas mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Bagaimana sifat surga, bagaimana sifat neraka. Ciri-ciri riba itu bagaimana? Ya. Kalau ada transaksi dengan perjanjian dan kalau pihak pertama untung, pasti pihak kedua rugi. Kalau pihak kedua untung, pasti pihak pertama rugi. Ini pasti judi. Ya. Sifat judi begitu. Nggak mungkin dua-duanya untung. Beda dengan jual beli. Itu dibahas di mana? Di majelis zikir. Di majelis zikir. Jadi antum jangan salah paham. Majelis zikir adalah subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 ilah, ilah. Bukan. Ya. Majelis zikir adalah majelis yang di dalam majelis itu dibahas. Bolehkah orang yang sedang sholat
kita lewati tepat di hadapannya. Bagaimana kalau yang melewati itu perempuan yang sudah haid, atau anjing hitam, atau keledai, batal sholatnya. Ini majelis zikir. Dibahas ilmu di situ. Ya. Fa'idha wajadu qawman yadhkurunallaha tanadaw. Ketika satu di antara mereka mendapatkan, oh ini dia, langsung teriak. Langsung teriak, halumu ila hajatikum. Yang sedang kita cari-cari ada di sini. Ada di sini. Satu masjid misalnya. Ya. Fayakhufuna bi ajnihatihi. Maka mereka mengepakkan sayapnya. Alhamdulillah pemandangan ini tidak nampak. Seandainya pemandangan ini nampak, barangkali pasar, mall, gedung bioskop, apalagi sepi. Orang akan mengerumuni majelis zikir, majelis ilmu. Bayangkan, di atasnya ada ribuan malaikat mengepakkan sayapnya. Pemandangan yang luar biasa. Alhamdulillah, Allah tutup pemandangan ini. Kita nggak bisa lihat. Sehingga majelis zikir, majelis ilmu, enak gitu ya. Enak. Seperti ini kan enak, nyaman ya. Coba kalau di masjid ini ada 10.000 orang, ya tentu nggak nikmat, nggak nyaman, iya kan? Desok-desokan, gerah, pengap, bau. Ya. Alhamdulillah. Allah berikan nikmat kepada orang-orang yang mau sadar. Ya. Tidak melihat dengan matanya, tapi melihat dengan ilmu. Kita yakin. Kita yakin seyakin-yakin. Walaupun kita tidak melihat. Ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Langit itu ada apanya? Kan langit ada berapa tingkat? Ada berapa? Ada 7. Antara langit pertama dengan langit kedua ada apa? Ada sekat, ada pembatas. Dan pembatas itu tidak mungkin bisa dilewati. Kecuali lewat pintunya. Apa antum lupa, ragu dengan hadis Isra Mi'raj? Jibril membawa Nabi SAW. Jibril tidak sanggup melewati batas itu. Jibril nggak sanggup. Harus melewati pintu, dan pintu itu tidak sesuka Jibril. Pakai ngetok. Kan gitu kan di Bukhari. Dan penjaga pintu langit itu bertanya, ini siapa? Ini siapa? Dijawab Jibril. Ma'aman, bersama siapa? Dijawab bersama Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Berarti nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah beredar di langit. Sudah beredar di langit. Di bumi belum ada yang tahu. Orang belum lahir, misalnya kan. Dan diriwayatkan nama Muhammad hampir-hampir tidak ada. Terutama di Mekah. Hampir-hampir tidak ada. Kalau nama Abdullah kan ada. Ya kan? Bahkan ayah beliau kan, Abdullah. Muhammad hampir-hampir tidak ada. Setelah beliau baru banyak orang bernama Muhammad. Inilah mungkin kita boleh berharap. Ya. Tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Mungkinkah? Mungkin. Ya. Kita bukan siapa-siapa.
Jangankan sekecamatan, ya. Mungkinkah bulan ini namanya diganti dengan antum, nama antum? Mungkinkah? Tidak mustahil. Tidak mustahil. Karena banyak hadis-hadis yang membongkar rahasia. Kenapa Allah sampai mencintai si fulan? Banyak hadis-hadis. Ya. Yang antum ingat saja. Allah mencintai apa? Allah mencintai orang yang samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Allah mencintai orang yang mudah ketika menjual. Jual nih, ya. Jangan segitu bang ya. Kurangin 5.000 ya. Ya, mudah. Mudah menjual, mudah. Ya, Allah senang. Cuman begitu doang. Mudah ketika membeli. Mudah ketika membayar hutang. Mudah ketika menghutangi. Artinya akhlak terhadap sesama. Cuman segitu. Allah mencintai. Ya. Nah, maka saya katakan tadi tidak mustahil. Nama antum disebut oleh Allah di depan Jibril. Padahal seandainya nama antum disebut oleh presiden, nggak usah presiden, oleh gubernur lah. Nama antum disebut oleh gubernur Jakarta ini di depan sekda misalnya. Tentu antum bangga sih. Ya, baru gubernur. Baru presiden, baru raja. Ini Allah Rabbul Alamin menyebut nama antum. Kayak apa bangganya? Kenapa? Karena antum taat kepada dia. Antum melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Ya. Kemudian, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Setelah majelis itu selesai, ribuan malaikat itu naik ke atas. Dan ini antum, ini berita gaib ya, yang kita bisa mengimani. Jangan merinci. Itu kalau di waktu yang sama majelisnya banyak, itu malaikatnya gimana nih? Apa dibagi-bagi gitu ya? Nggak usah tanyakan seperti itu. Ya, nggak terjangkau oleh akal pikiran kita. Sama dengan antum nggak nanya kan, malaikat maut pencabut nyawa ada berapa? Malaikat maut pencabut nyawa ada berapa? Satu. Apa nggak bingung dia? Dalam waktu yang sama, di menit yang sama, di detik yang sama, ada yang mati bareng.
Satu di Surabaya, satu di Jakarta, satu di Medan, satu di Malaysia, satu di Saudi, satu di Eropa, Amerika. Mungkinkah? Ya mungkin sekali. Bingungkah malaikat maut? Yang bingung kita. Yang bingung kita. Nggak sampai ke akal kita. Karena kita diberi ilmu sedikit sekali. Nggak ada apa-apanya dengan malaikat. Ya. Kalau istilah teknologi kita ini terlalu ketinggalan. Terlalu jadul. Gitu ya. Mungkin masih Pentium 1 atau 2 gitu ya. Oh, malaikat udah canggih secanggih-canggih. Ya, oleh karena itu berita tentang malaikat, berita tentang surga, neraka, apalagi tentang Allah Rabbul Alamin, jangan diotak-atik dengan akal. Nggak akan terjangkau. Akal kita itu cetek sekali. Ya. Maka kalau antum mendengar Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, udah diem. Diem. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya, diem. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, diem. Kalau kita nggak diem, bahaya. Udah samitna wa ata'na. Kita nggak tahu apa-apa. Sedikit sekali. Ya. Maka di sini antum jangan bertanya. Kalau majelisnya banyak, gimana nih? Jangan ya. Fayas'aluhum rabbuhum. Setelah para malaikat ini naik ke atas, melaporkan kepada Allah, Allah bertanya. Padahal Allah lebih tahu dari mereka, tapi Allah bertanya dan terserah. Hak Allah kan? Kita sendiri kan sering nanya ke anak-anak kita. Padahal kita udah tahu. Ya kan? Anak kita TK misalnya, SD kelas 1, kita udah tahu, kita nanya. Sering kan? Maka ketika Allah nanya, nggak masalah. Bukan berarti Allah nggak tahu. Gitu. Allah sudah tahu. Ma yaqulu ibadi, yang diucapkan oleh hamba-hambaku di bawah sana apa? Kan kalian mengikuti majelis zikir itu, majelis ilmu. Mereka ngomong apa? Mereka bicara apa? Sekali lagi Allah sudah tahu. Dijawab oleh para malaikat, yusabbihuna wa yukabbiruna wa yahmaduna wa yumajjiduna. Mereka bertasbih mensucikan engkau, bertakbir membesarkan engkau, bertahmid memuji engkau dan mengagungkan engkau. Sekali lagi jangan salah paham. Ada kata yusabbihu, yukabbiru, yahmadu. Jangan difahami subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan. Bukan. Kenapa saya berani mengatakan bukan? Karena nggak ada di zaman Nabi SAW seperti itu. Kan majelis zikir teragung, terbesar, termulia. Majelisnya siapa? Tentu Rasulullah SAW. Majelis zikir, majelis ilmu yang tanpa syubhat. Tapi nggak ada. Nabi mengajak para sahabat baca tasbih 100 kali. Baca tahmid 100 kali. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada habis sholat, itu pun sendiri-sendiri. Awalnya Rasulullah agak keras, supaya para sahabat dengar, biar hafal. Setelah para sahabat hafal, Nabi kembali ke akhir surat Al-A'raf, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu dengan suara rendah, bukan dengan suara keras. Tapi Nabi pernah mengeraskan zikir dengan tujuan supaya didengar oleh para sahabat. Karena Nabi mengajarkan ibadah Nabi mengajarkan zikir sambil zikir. Nabi mengajarkan sholat sambil sholat. Nabi mengajarkan wudhu sambil wudhu. Itu cara tarbiyah Nabi dan para sahabat. Nggak kayak kita ya.
Ada praktek sholat khusus nih, begini ya. Nah, ini begini ya, anak-anak sambil ngomong, sambil ruku, sambil sujud, itulah kita. Rasul tidak. Ya. Maka Nabi pernah sholat, ruku, i'tidal di atas mimbar. Ya. Mimbar yang ketiga, yang teratas. Kemudian ketika beliau mau sujud, beliau turun. Karena begini, maka turunnya sangat mudah. Itulah Nabi, mengajarkan ibadah sambil ibadah, mengajarkan sholat sambil sholat, mengajari wudu sambil wudu, dan seterusnya. Lalu apa yang dimaksud oleh malaikat? Mereka bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertahmid. Bertakbir adalah membesarkan Allah. Gitu. Jadi saya tidak mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tapi saya bilang, Bapak-bapak, tinggalkan pekerjaan ini. Ini sudah azan. Saatnya kita sholat berjamaah, Bapak-bapak. Ini tinggalkan. Lagi nyacak-nyacak daging kurban misalnya. Nah, saya sedang apa? Saya sedang membesarkan Allah. Allah besar. Ini pekerjaan ini kecil. Udah tinggalkan. Kita saatnya sholat berjamaah. Gitu. Walaupun saya tidak bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi saya sedang membesarkan Allah. Saya sedang bertakbir. Ya. Atau saya tidak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, tapi saya mengatakan saat ada orang yang memuji saya misalnya, karena saya dagang selalu laris misalnya. Saya menjadi dokter ngobatin selalu sembuh. Orang muji-muji saya, langsung saya katakan ini semua berkat pertolongan Allah. Kalau Allah nggak tolong saya nggak bisa ngobatin satupun pasien, misalnya. Ada dokter yang mengatakan seperti itu. Nah, dokter ini sedang memuji Allah. Walaupun si dokter ini tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dan ini jangan dibalik. Karena banyak di antara saudara-saudara kita ketika disanjung, dipuji, besar kepala, mulutnya mengucapkan alhamdulillah, tapi dia membesarkan dirinya, dia memuji dirinya sendiri. Ya. Bapak kok bisa hebat seperti ini? Ya, hampir-hampir tidak ada pasien yang tidak sembuh kalau ditangani oleh Pak Dokter. Si dokter menjawab, alhamdulillah, karena saya tekun, gitu. Karena saya rajin belajar. Karena saya sebelum mengobati pasien, saya begini-begini, saya, gitu. Tidak dipulangkan kepada Allah. Walaupun mulutnya mengucapkan alhamdulillah. Seolah ucapan dia membatalkan alhamdulillah. Ya. Kembalikan kepada Allah. Ya. Bahwa dia tekun, dia rajin belajar, dia begini-begini. Itu asbab. Tapi kalau Allah tidak tuntun dia, tidak tolong dia, satu pasien dia tidak bisa menyembuhkan. Gitu kira-kira ya. Oleh karena itu, jangan difahami kalimat ini sebagai subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak. Tidak. Karena ini majelis ilmu. Ya. Betul-betul membesarkan Allah secara ilmu. Hal ra'auni. Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat aku? Dijawab oleh para malaikat, la wallahi ma ra'auka. Demi Allah, mereka belum pernah melihat engkau, ya Allah. Malaikat yakin betul, dan kita semua yakin betul, tidak mungkin ada manusia yang pernah melihat Allah. Termasuk para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, bahkan rasul termulia Muhammad alaihi salatu wassalam belum pernah melihat Allah.
Ya. Allah hanya akan bisa dilihat kapan? Nanti di surga. Hanya nanti di surga Allah bisa dilihat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Karena melihat wajah Allah. Hanya orang-orang Rafidah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah yang mengingkari bahwa wajah Allah bisa dilihat. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat, berikut para nabi, para rasul, semuanya yakin bahwa wajah Allah kelak bisa dilihat. Bahkan Nabi mengumpamakan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Bulan purnama. Apakah wajah Allah seperti bulan purnama? Tidak. Tidak. Tapi melihat Allah seperti melihat bulan purnama. Bukan wajah Allah seperti bulan purnama, tidak. Melihat Allahnya mirip-mirip dengan kita melihat bulan purnama. Apa? Tidak silau, tidak menyakitkan, tidak berdesak-desakan. Ya, nikmat melihatnya, lezat melihatnya. Walaupun tentu kelezatannya, kenikmatannya tidak sama. Bagaimana ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah, maka yang dimaksud oleh beliau adalah melihat dengan hati. Karena dalam kaidah syar'i, melihat itu ada 3. Basariyah, manamiyah, qalbiyah. Basariyah melihat dengan mata. Kita semua tahu. Manamiyah melihat saat tidur. Apa istilahnya? Mimpi. Orang mimpi kan dikatakan ra'aitu fil manam. Ya. Sudah masuk? Isya? Azan dulu ya. Habis azan kita soal jawab sedikit atau lanjutkan sedikit. Silakan azan dulu. Wassalamualaikum sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelum kita bersoal jawab, saya lanjutkan sedikit. Kaifa law ra'awni? Bagaimana seandainya mereka melihat aku? Pernah melihat aku? Dijawab oleh para malaikat, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Jika mereka melihat engkau ya Allah, pasti mereka akan lebih semangat beribadah, lebih semangat mengagungkan engkau, lebih banyak mensucikan engkau dan seterusnya. Maka betapa hebatnya orang-orang yang taat kepada Allah hari ini. Tidak melihat, tapi taat. Ya. Kalau Allah terlihat begitu besar, agung, ya nggak hebat lah. Ya. Artinya kan karena ketakutan, bukan karena iman. Oleh karena itu, orang yang berzina, orang yang minum khamr, orang yang berjudi, orang yang tidak salat, orang yang tidak puasa, langsung sakit-sakitan? Tidak. Langsung rumahnya kebakaran? Enggak. Langsung kemudian dagangannya bangkrut? Enggak. Biasa. Lihat, yang rajin sholat dengan yang tidak, ya biasanya. Gitu. Nanti, hukuman itu nanti di akhirat. Bukan di dunia ini. Seandainya para nabi, para rasul itu malaikat ya, yang bisa melakukan apapun, maka enggak hebat orang-orang yang beriman. Maka luar biasa hebat para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama dan hamba-hamba Allah yang saleh. Ya. Surga enggak kelihatan, neraka enggak kelihatan, Allah enggak kelihatan, tapi mau taat. Begitu dengar azan, langsung tinggalkan pekerjaan, langsung tinggalkan kesibukan. Betapa hebatnya. Ya. Nah, enggak ada polisi yang mencambuk. Ya, seperti di beberapa negara kan ada polisi agama. Di mana itu? Taliban. Ya. Kalau ada perempuan nggak pakai cadar, gebukin. Kalau ada sudah azan tapi masih berkeliaran, pukulin. Maka beruntunglah dan luar biasa kita harus bersyukur. Nggak ada yang maksa. Nggak ada yang maksa. Dan ketika kita ke masjid, sholat berjamaah, nggak ada yang ngasih hadiah. Bahkan nggak ada yang senyum, nggak ada ngasih simpati, ngasih selamat, nggak ada. Tapi kita mau, ini hamba Allah yang bersyukur. Dan maunya Allah seperti itu. Maunya Allah seperti itu. Kalau Allah mau, gampang saja. Allah turunkan malaikat di setiap masjid, di setiap gang-gang, mengawasi orang supaya sholat semua. Kecil bagi Allah. Tapi Allah nggak mau. Manusia taat kepada Allah, sholat, puasa dengan cara diawasi seperti itu. Maunya kesadaran sendiri. Ya. Taat dengan ikhlas. Fama yas'aluni. Ya. Apa yang mereka minta? Allah bertanya kepada para malaikat yang menghadiri majelis ilmu itu, mereka minta apa? Dan para malaikat satu jawaban. Ya, apa?
Yas'alunakal jannah. Ya Allah, mereka semua minta kepada Engkau apa? Surga. Gitu. Surga, malaikat satu jawaban. Malaikat nggak nanya, tadi yang pojok sana minta apa ya? Yang sebelah sana minta apa? Nggak ada. Karena orang yang hadir di majelis ilmu, tujuan satu-satunya adalah surga. Ya, kita hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, kemudian tahu ini halal, tahu ini haram, tahu ini mubah, tahu ini makruh, tahu ini riba, ini bukan riba. Buat apa? Kalau tidak berakhir di surga. Intinya adalah surga. Oleh karena itu, surga tidak hanya dimasuki oleh orang-orang yang hafalannya kuat. Hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis. Enggak. Ada orang yang nggak hafal Al-Quran, nggak hafal satu hadis pun masuk surga. Bisa kan? Bisa. Bisa. Yang penting dia taat kepada Allah dengan kadar mereka masing-masing. Ketaatan orang awam bagaimana caranya? Ketaatan orang yang berilmu bagaimana caranya? Ketaatan orang yang kaya bagaimana caranya? Ketaatan orang yang miskin bagaimana caranya? Masing-masing ada cara. Ya. Orang miskin nggak mungkin taat kepada Allah dengan bangun masjid, bangun pesantren, bentar-bentar umroh, nggak mungkin. Itu ketaatan orang kaya. Ya. Yang miskin dengan doa, dengan sabar, gitu. Ya. Adapun kewajiban sama, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjlok itu kan yang dimaksud antum anjlok itu futur ya. Artinya dulu rajin sholat, asal dengar azan langsung ambil air wudhu ke masjid, dulu rajin ngaji, sekarang malas-malesan, kadang ngaji cuman sebulan sekali, sholat berjamaah cuman seminggu sekali, gitu kira-kira ya. Nah, gimana caranya? Gimana caranya supaya kayak dulu lagi? Gampang. Mudah sekali. Ya, seandainya antum mengalami seperti itu ya, kok nggak kayak dulu lagi, ya kan? Dengar azan nggak langsung cepet-cepet, sering masbuk, bahkan sering ketinggalan. Dalam 5 waktu jamaah paling sekali, 2 kali. Gimana caranya? Gampang, gampang sekali. Ya. Ini Isya nggak usah dibahas, Kak. Isya kita insya Allah salat berjamaah sebentar lagi. Kita mulai dari subuh. Antum mulai dari subuh. Besok antum dengar adzan subuh, langsung ambil air wudhu. Gampang nggak? Gampang nggak? Ya gampang banget. Ya, gampang banget. Gampang banget. Ya. Kecuali kalau, nih hafalin ya. 5 baris, 1 menit. Itu nggak gampang. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Tapi kalau dengar azan subuh, ke kamar mandi, siapa sih yang nggak bisa? Siapa yang nggak bisa? Nggak ada. Ya, masalahnya mau apa enggak, kan begitu. Nanti duhur begitu pula. Antum dengar azan duhur kan? Tinggalkan semua pekerjaan, kesibukan, ambil air wudhu, berangkat ke masjid. Gampang? Gampang sekali. Masalahnya mau apa tidak. Jadi pertanyaan antum cukup dijawab. Kalau antum memang mau, mudah. Kalau enggak, ya memang enggak mau. Kalau enggak mau, saya bisa apa? Orang enggak mau. Orang gampang sekali. Kecuali tadi. Antum dikasih waktu 1 jam,
menghafal 10 hadis, 15 hadis. Ini tidak semua orang bisa. Ya. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ketaatan. Ya. Bisa, bisa. Tapi seperti yang saya katakan tadi ya, tanpa usaha, tanpa memaksakan diri, nggak mungkin. Kita tiba-tiba ingin seperti si fulan, begitu rajinnya, begitu istiqomahnya, tetapi nggak kayak tadi. Ya. Jadi mulai dari subuh nanti, kemudian dilanjutkan dengan zuhur, dilanjutkan dengan asar. Ya. Coba ingat-ingat. Ketika nanti adzan subuh, adzan zuhur, adzan asar, mau ambil air wudhu apa tidak? Kalau antum mau, insya Allah. Kalau nggak mau, ya berarti tidak mau menjadi baik. Ya, bahwa memohon pertolongan kepada Allah, beristighfar dan seterusnya bagus. Ya. Tapi harus ada usaha. Harus ada usaha. Dan usaha itu mudah bagi kita. Ya. Anak kecil juga bisa. Anak SD kelas 3, kelas 4, begitu dengar azan, wudhu, bisa. Kenapa kita nggak bisa? Ya. Maka jangan gimana, saya belum mampu, saya belum dapat hidayah, saya belum dituntut. Iya, di depan mata. Di depan mata. Ya. Kecuali tadi, menghafal sekian ayat, menghafal sekian hadis, tentu itu tidak mudah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.